Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang gerakan separatis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, tentang apa pengertian gerakan separatis. Separatisme ialah gerakan memisahkan diri dari suatu negara. Gerakan ini merupakan akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap praktik politik pemerintah pusat. Bagaimana macamnya? Baik, kita teruskan macam-macam gerakan separatisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa macam gerakan separatis yang terjadi di negara ini. Pertama, gerakan Aceh Merdeka. Kedua, Republik Maluku Selatan. Dan ketiga, diantaranya organisasi Papua Merdeka. Pertama, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sejarah singkat Gerakan Aceh Merdeka. GAM lahir pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu sedang terjadi industrialisasi di Aceh. Pak Soeharto benar-benar mencampakkan adat dan segala penghormatan rakyat setempat. Efek judi melahirkan prostitusi, budaya mabuk-mabukan, dan segala macam yang bertentangan dengan Islam serta adat rakyat Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras melalui pembangunan industri yang dikuasai orang asing melalui restu pusat. Sementara itu, rakyat Aceh tetap miskin, taraf pendidikan rendah, dan kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Melihat hal itu, Daud Bereh dan tokoh-tokoh Aceh yang dituakan lainnya kemudian bergerilya untuk mengembalikan kehormatan rakyat dan agama Islam. Pertemuan digagas tahun 1970-an. Mereka sepakat meneruskan pembentukan Republik Islam Aceh, yaitu sebuah negeri yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. Kini mereka sadar tujuan itu tidak dapat tercapai tanpa senjata. Basis perjuangan GAM dilakukan dalam dua sisi, yaitu diplomatik dan bersenjata. Jalur diplomasinya dipimpin langsung oleh Hasan Tiro dari Swedia. Sejak berdiri tahun 1977, GAM dengan cepat melakukan pendidikan militer bagi anggota-anggotanya. Tahun 1980-an, ribuan anak muda dilatih di kamp militer di Libya. Senjata-senjata yang dimiliki TNI kecuali senjata berat. Mereka tidak memiliki senjata itu karena dinilai lamban. Bagi mereka, senjata harus memiliki mobilitas tinggi dan mudah dibawa kemana-mana. GAM memiliki donatur tetap dari pengusaha-pengusaha Aceh yang sukses di luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Amerika, dan Eropa. Ketua Umum Forum Perjuangan dan Keadilan Rakyat Aceh FOPPKRA, yaitu Salahuddin Al-Fatah, menuturkan bahwa sejak zaman Belanda, rakyat Aceh memang tidak pernah menang, tetapi tidak pernah ditaklukkan. Begitu pula dalam menentang pemerintah Indonesia, mereka tidak pernah menang, tetapi tidak dapat dikalahkan. Demikian tuturnya. Yang kedua, separatisme GAM dalam perspektif Islam. Selama ini, dalam setiap propaganda, GAM menyatakan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang dolim karena telah mengeksploitasi Aceh, tetapi justru telah menyengsarakan. Setiap presiden Indonesia adalah Muslim secara definitif, namun bagi GAM tidaklah lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kolonial yang kafir. Menurut mereka, melawan pemerintah Indonesia merupakan misi suci sebagai salah satu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu, barang siapa yang gugur dalam perjuangan kemerdekaan Aceh akan mendapatkan pahala mati syahid, dan itu merupakan sesuatu yang terhormat.
Sementara itu, dalam perspektif pemerintah Indonesia, GAM merupakan bagian dari separatisme terhadap tertib sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks syariat Islam, GAM dapat dihukumi pemberontakan. Kemudian, sebab adanya gerakan separatis di NKRI. Gerakan separatis disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh sebagian rakyat di wilayah-wilayah tertentu. Menurut mereka, pemerintah telah gagal memberikan kesejahteraan. Padahal beberapa wilayah seperti Aceh dan Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sayangnya kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang dan perusahaan-perusahaan asing. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pernah menyatakan bahwa aksi separatisme di Nangro Aceh Darussalam, Papua, Republik Maluku Selatan, dan masalah Poso, Sulawesi Tengah yang belum selesai hingga sekarang, serta masalah terorisme disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Demikian pembahasan tentang separatisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.